Beli kemangi di Pak Agus. Pulangnya bawa roti kukus. Agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah pinjam 100? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala alamal insana malam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh kasih ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa semoga tersampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya berdiri di hadapan teman-teman sekalian hari ini dengan penuh kehormatan dan rasa syukur akan berbicara tentang sebuah nilai muamalah dalam Islam, yakni persaudaraan dan silaturahmi. Sebagai landasan, mari kita merenungkan ayat suci Al-Quran dari surat Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Quran surat Ar-Ra'd ayat 21. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita pentingnya persaudaraan dan kesatuan sebagai bentuk ketaatan kepadanya dan rasa takut akan adanya hari akhir atau yaumul hisab. Persaudaraan adalah ikatan hati yang membentuk pondasi solid bagi komunitas Islam yang sejahtera dan harmonis. Silaturahmi di sisi lain mengajarkan kepada kita arti penting menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat secara luas. Dalam Islam, silaturahmi bukan hanya sekadar norma sosial, tetapi juga ibadah yang diberkahi oleh Allah. Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa persaudaraan yang kuat hanya mungkin terjadi di antara orang-orang yang memiliki iman yang kokoh dalam hati mereka. Keimanan menjadi panglima yang membimbing kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Persaudaraan yang sejati bersumber dari kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Bersama-sama kita dapat mencapai kesuksesan dunia dan akhirat dengan saling menguatkan dan memberdayakan satu sama lain. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk menjaga persaudaraan dan silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan ini bukanlah sekedar panggilan moral, tetapi juga merupakan kewajiban agama. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga tali persaudaraan dan silaturahmi meskipun dalam kondisi sulit sekalipun. Mari berusaha memperbaiki hubungan yang renggang, memaafkan kesalahan sesama, dan membangun kebersamaan yang kokoh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Sebagian besar karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini manusia telah mencapai banyak penemuan seperti di bidang teknologi informasi yang memudahkan interaksi dan komunikasi. Sebelum ditemukannya media sosial, manusia berinteraksi secara manual dengan bertemu secara fisik. Namun berkat kemajuan teknologi dan berbagai piranti komunikasi, orang-orang pada zaman sekarang dapat berinteraksi melalui media sosial tanpa harus bertemu secara fisik. Kemudahan ini tidak boleh membuat kita lupa tentang silaturahmi secara langsung. Untuk terus meningkatkan silaturahim dan komunikasi, baik secara online maupun offline, sangatlah penting. Karena itu, komunikasi dan silaturahim secara langsung, secara pribadi dapat membantu memperkuat ikatan hati
dan mencegah kesalahpahaman. Rasulullah juga dalam hadisnya mengingatkan kita untuk bersosialisasi dengan kontak secara langsung, yaitu dalam bentuk berjabat tangan, yang dimana berjabat tangan memiliki banyak manfaat yang akan didapatkan. Dalam sabdanya disebutkan, "Mamin muslimina yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa." Artinya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu saling bersalaman kecuali keduanya diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Ya ayyuhal ikhwati fillah, saya mengajak kita semua untuk menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman. Dengan berbicara dan mendengarkan dengan hati yang terbuka, kita dapat memahami satu sama lain lebih baik. Perlu diingat, kita semua manusia, penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Mari berkomitmen untuk memaafkan kesalahan sesama, sebagaimana Allah yang Maha Pengampun telah memaafkan dosa-dosa kita. Sebarkan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Berbuat baiklah kepada sesama manusia, baik dalam bentuk kata-kata, tindakan, ataupun bantuan. Yang dimana ini merupakan bentuk nyata dari silaturahmi yang tulus. Dengan mempraktikkan nilai-nilai persaudaraan dan silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasakan keberkahan dan keharmonisan dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Mari jadikan persaudaraan dan silaturahmi sebagai fondasi kuat bagi komunitas kita, agar kita dapat bersama-sama meraih ridha Allah dan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahul waliyyut taufiq. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.